Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah banting tulang, tapi rezeki terasa selalu sempit? Uang cepat habis, hati tidak tenang, dan hidup terasa berat. Dalam Islam, rezeki bukan hanya soal bekerja, tapi juga tentang keberkahan. Karena ada dosa-dosa tertentu yang tanpa disadari bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Dan di video ini kita akan membahas 10 dosa yang bisa membuat hidup menjadi miskin. Bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin keberkahan. 1. Syirik dan kufur nikmat. Dalam Islam, syirik menyekutukan Allah dan kufur nikmat mengingkari karunia adalah dua perbuatan yang dapat menghilangkan keberkahan. Dosa-dosa ini menjadi penghalang rezeki dan mengundang azab berupa kesempitan hidup, baik hilangnya harta maupun rusaknya ketenangan batin. Syirik adalah dosa terbesar yang sangat dimurkai Allah. Menggantungkan nasib, rezeki, atau perlindungan kepada selain Allah seperti jimat, pesugihan, atau makhluk gaib akan membuat hati tidak pernah merasa cukup dan menjauhkan pelakunya dari berkah rezeki yang halal. Akibatnya, kehampaan hidup, hilangnya keberkahan harta, dan ancaman siksa yang kekal. Sedangkan kufur nikmat adalah kebalikan dari bersyukur. Perbuatan ini ditandai dengan selalu merasa kurang, menggunakan nikmat seperti harta, kesehatan, atau waktu untuk maksiat, atau melupakan Allah. Dan Allah berjanji akan memberikan azab yang pedih. Dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah memberikan perumpamaan suatu negeri yang makmur namun kufur terhadap nikmat. Maka Allah menimpakan kepadanya pakaian kelaparan dan ketakutan. Untuk solusinya, bertaubatlah dengan memperbaharui syahadat, memurnikan tauhid, serta senantiasa menyadari bahwa segala nikmat datang dari Allah, menjaganya tetap di jalan yang halal, dan memperbanyak ucapan Alhamdulillah. 2. Kikir dan enggan berbagi. Dalam Islam, dosa yang membuat pelakunya menjadi miskin secara hakiki, hilangnya keberkahan harta, dan ketenangan hidup adalah kikir, bakhil, dan enggan berbagi. Keduanya berakar dari sifat egois serta rasa takut berlebihan terhadap kemiskinan. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan agar mereka enggan berinfak dan justru menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Janji Allah. Sebaliknya, Allah menjanjikan ampunan dan karunia bagi orang yang gemar berbagi. Allah memastikan bahwa harta yang diinfakkan tidak akan berkurang, melainkan akan diganti dan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Malaikat yang pertama mendoakan agar Allah memberikan ganti kepada orang yang berinfak, sedangkan malaikat yang kedua mendoakan kebinasaan bagi harta orang yang kikir. Harta yang melimpah bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan terdapat hak-hak orang lain seperti fakir miskin dan anak yatim di dalamnya. Menahan harta ini adalah bentuk kezaliman. 3. Zina dan maksiat. Dalam Islam, zina dan maksiat dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat menghalangi turunnya rezeki, menghilangkan keberkahan harta, dan mendatangkan kesempitan hidup. Dosa ini bukan hanya merusak moral, tetapi juga menjadi sebab spiritual dan sosial yang membuat pelakunya menjadi miskin secara hakiki. Maksiat memadamkan cahaya kebaikan di dalam hati dan membuat pelakunya jauh dari Allah. Dalam ajaran Islam, rezeki yang berkah adalah rezeki yang cukup dan mendatangkan ketenangan. Pelaku maksiat seringkali merasa selalu kekurangan dan tidak pernah puas dengan rezeki yang didapat karena keberkahannya telah dicabut. Terdapat pandangan dari para ulama berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa perbuatan zina dapat menjadi jalan yang mendekatkan pelakunya pada kefakiran kemiskinan. Hal ini terjadi karena maksiat mengundang murka Allah, yang berakibat pada disulitkannya segala urusan, termasuk dalam mencari rezeki yang halal di dunia. 4. Berutang untuk gaya hidup. Berutang demi gaya hidup adalah jebakan finansial yang memicu kemiskinan karena pendapatan habis untuk membayar cicilan barang yang nilainya menyusut. Kebiasaan ini menghilangkan dana darurat, menghambat investasi, dan rentan menyeret seseorang dalam lingkaran riba. Dalam ajaran Islam, berutang hanya diperbolehkan untuk kondisi darurat. Dalam Islam, urusan utang sangatlah berat. Bahkan jika seseorang mati syahid, semua dosanya diampuni kecuali utang.
Berutang untuk kesenangan duniawi yang tidak mendesak hanya akan menambah hisab di kemudian hari. Untuk terlepas dari jerat dosa dan kebiasaan yang memiskinkan ini, mulailah hidup sesuai kemampuan, bedakan kebutuhan dan gengsi. Untuk menghentikan kebiasaan ini, terapkan skala prioritas ketat, buat anggaran bulanan, dan biasakan menabung terlebih dahulu daripada memaksakan diri membeli sesuatu di luar kemampuan. 5. Riba. Praktik riba adalah dosa yang secara tegas dilaknat dalam Islam. Pelakunya diancam dengan hilangnya keberkahan harta yang berujung pada penderitaan atau kemiskinan spiritual dan finansial. Berdasarkan sabda Rasulullah, bahaya utamanya meliputi pintu dosa terbanyak. Riba memiliki 73 pintu dosa. Dosa yang paling ringan saja setara dengan seorang pria yang mendinai ibu kandungnya sendiri. Dihancurkan hartanya. Allah berfirman bahwa Dia akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Harta yang mengandung riba tidak akan pernah membawa ketenangan dan seringkali habis tanpa sisa. Allah melaknat bukan hanya pemakan pemberi pinjaman riba, tetapi juga yang memberi makan, penulis, dan saksinya. Semuanya dilaknat dan sama dosanya. 6. Malas dan suka menunda sholat. Menunda dan melalaikan salat adalah dosa besar yang dapat menghalangi keberkahan rezeki dan ketenangan hidup. Dalam Islam, kebiasaan buruk ini dapat menjadi penyebab hilangnya pertolongan Allah, sehingga ikhtiar terasa berat dan rezeki terasa seret atau tidak berkah. Allah berfirman bahwa orang yang lalai dalam sholatnya diancam dengan kecelakaan dan celaka. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4. Kebiasaan menunda ketaatan seperti salat sering membuat Allah juga menunda rahmat, kemudahan, dan keberkahan rezeki untuk hambanya. Terkadang ada orang yang melanggar perintah Allah, termasuk meninggalkan salat, namun rezekinya tetap lancar. Dalam Islam ini disebut istidraj, yaitu kenikmatan dunia yang diberikan sebagai ujian, yang justru menjauhkan manusia dari Allah dan melenakan mereka dari akhirat. 7. Boros dan menghamburkan uang. Perbuatan tabzir atau menghambur-hamburkan harta adalah tindakan membelanjakan uang bukan pada jalan yang benar, seperti untuk maksiat atau membeli barang tidak bermanfaat. Dalam Islam, dosa ini sangat dikecam karena membuat pelakunya menjadi miskin, stres akibat terlilit utang, dan disebut sebagai saudaranya setan. Allah berfirman bahwa para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Menghamburkan harta secara tidak bijak menghilangkan keberkahan dan dapat membuat harta cepat habis. Gaya hidup boros dan impulsif seringkali berujung pada hilangnya kendali keuangan, penyesalan, dan stres. Yang dihabiskan untuk kesenangan semata sering membuat seseorang lalai menunaikan hak orang lain, seperti zakat, sedekah, atau nafkah keluarga. 8. Tidak membuat anggaran keuangan. Tidak membuat anggaran keuangan adalah salah satu dosa finansial terbesar yang seringkali membuat seseorang sulit lepas dari jerat kemiskinan. Kesalahan ini membuat arus kas kamu menjadi tidak terkendali, membuka celah besar untuk boros, serta menghambat Anda untuk menabung atau berinvestasi demi masa depan. Pengeluaran melebihi pendapatan. Tanpa batasan yang jelas, kamu cenderung membeli apa saja yang diinginkan, overspending atau lifestyle inflation, hingga gaji habis sebelum waktunya. Uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk proteksi justru terpakai habis. Saat krisis terjadi seperti sakit, PHK, atau kerusakan kendaraan, Anda akan terpaksa berutang. Kebiasaan gali lubang tutup lubang sering terjadi karena tidak ada pos dana yang jelas untuk melunasi cicilan atau kartu kredit. 9. Sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki atau hasad secara spiritual dapat menjadi penyebab utama kemiskinan hati. Merasa iri pada rezeki orang lain sama saja tidak bersyukur, yang secara perlahan dapat menghambat pintu rezeki dan menghapus keberkahan. Dampak buruk iri dan dengki dapat menghapus amal kebaikan. Rasulullah mengingatkan bahwa iri dan dengki dapat memakan kebaikan layaknya api yang membakar kayu bakar. Pendengki seringkali merasa tidak terima dengan takaran rezeki yang telah Allah berikan. Ini sama saja mempertanyakan keadilan Allah. Para pendengki hatinya akan selalu gelisah dan tidak pernah puas karena terus memikirkan kenikmatan yang ada pada orang lain. 10. Bergaul di lingkungan yang salah.
Bergaul di lingkungan yang salah bukanlah dosa yang secara instan membuat Anda jatuh miskin. Namun dalam Islam, berteman dengan orang yang buruk akan membentuk karakter, merusak moral, dan memengaruhi kebiasaan. Secara tidak langsung, hal ini menjadi pintu kemiskinan akibat hilangnya keberkahan dan keputusan hidup yang buruk. Bergaul dengan orang yang boros atau malas akan membentuk mindset dan perilaku konsumtif yang menghabiskan harta. Yang toksik seringkali menyerumuskan pada perbuatan maksiat yang dapat menutup pintu rezeki. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang, karena banyak orang hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh masalah, penuh kegelisahan, dan jauh dari ketenangan. Sedangkan keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup, hati tenang, dan hidup dipenuhi rahmat Allah. Maka jangan hanya sibuk mencari rezeki, tapi perbaikilah juga hubungan kita dengan Allah. Karena bisa jadi yang menghalangi rezeki kita bukan kurangnya usaha, melainkan dosa yang belum kita tinggalkan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan menjauhkan kita dari dosa-dosa yang mengundang kesempitan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.